Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, langsung saja saya dari kelompok 7 akan mempresentasikan makalah yang berjudul Tren Penelitian Hukum Tata Negara 5 tahun terakhir. Menurut M. Myers dalam bukunya yang berjudul The Allgemeine Begriffen van het Burgerlijk Recht mengemukakan bahwa hukum adalah kumpulan aturan tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Aturan-aturan tersebut dibuat dengan pertimbangan kesusilaan dan juga bertujuan menjadi pedoman bagi penguasa negara. Kemudian, mengenai peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi akhir-akhir ini, dalam tren penelitian hukum 5 tahun terakhir yang bersangkutan dengan topik hukum tata negara, kami mengambil 3 topik yang sering dilihat dan dikunjungi pada tiap-tiap jurnal hukum yang berbeda. Yang pertama, pada Qaumiyah, Jurnal Hukum Tata Negara Volume 1, Nomor 2, tahun 2020, kami mengambil artikel yang berjudul Dinamika dalam penerapan sistem pemerintahan presidensial dan parlementer di Indonesia. Yang kedua, pada Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Volume 5, Nomor 2, tahun 2001, kami mengambil artikel yang berjudul Pandemi COVID-19, Perspektif Hukum Tata Negara Darurat dan Perlindungan HAM. Kemudian, yang ketiga, pada Jurnal Anti Korupsi Integritas Volume 5, Nomor 1, tahun 2019, kami mengambil artikel yang berjudul Strategi Hukum Tata Negara Progresif Mencegah Politik Uang Pemilu Serentak. Sekian presentasi dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh presentasi pemateri berikutnya. Terima kasih. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Saudari Restu Fikriya Sianipar, yaitu yang pertama, topik pertama, masalah dinamika dalam penerapan sistem pemerintahan presidensial dan parlementer di Indonesia. Nah, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam konteks negara Indonesia penerapan sistem pemerintahan menggunakan sistem presidensial atau parlementer. Hal ini masih menjadi dinamika dan perdebatan sampai sekarang di kalangan para pakar hukum tata negara dan politik. Bahwasanya sistem pemerintahan Indonesia menganut sistem pemerintahan yang berbentuk apa? Sistem pemerintahan presidensial atau disebut juga dengan sistem kongresional adalah sistem pemerintahan di mana badan eksekutif dan legislatif memiliki kedudukan yang independen. Kedua badan tersebut tidak berhubungan secara langsung seperti dalam sistem pemerintahan parlementer. Mereka dipilih oleh rakyat secara terpisah. Sistem presidensial tidak mengenal adanya lembaga pemegang supremasi tertinggi. Nah, menurut Rothhague, sebagaimana yang dikutip oleh Anita Rahmawati, pemerintahan presidensial terdiri dari 2 unsur. Yang pertama, presiden yang dipilih rakyat memimpin pemerintahan dan mengangkat pejabat perintah yang terkait. Dan yang kedua, presiden dengan Dewan Perwakilan memiliki masa jabatan yang tetap dan tidak saling menjatuhkan. Sekian pemaparan materi saya, dilanjutkan oleh presentator selanjutnya. Sistem pemerintahan selanjutnya, sistem pemerintahan parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan di mana parlemen memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini, parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat perdana menteri dan parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintahan, yaitu dengan cara mengeluarkan semacam mosi tidak percaya. Berbeda dengan sistem pemerintahan presidensial, di mana sistem pemerintahan parlemen dapat memiliki seorang presiden dan seorang perdana menteri yang berwenang terhadap jalannya pemerintahan. Dalam sistem pemerintahan presidensial, presiden berwenang terhadap jalannya pemerintahan. Namun, dalam sistem pemerintahan parlemen, presiden hanya menjadi simbol kepala negara saja. Nah, lalu dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pemerintahan yang diterapkan di Indonesia dengan cara membandingkan perbedaan pada masing-masing sistem pemerintahan, yaitu presidensial dan parlemen. Oke, sekian dari saya. Monggo dilanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Nugraha Ramadan. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Jadi yang saya bahas dalam poin ini yaitu yang kedua, pandemi COVID-19, perspektif hukum tata negara darurat dan pelindungan hak asasi manusia atau HAM.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan kedaruratan COVID-19 di Indonesia dalam perspektif hukum tata negara darurat dan bagaimana implikasinya terhadap jaminan pelindungan hak asasi manusia. Secara prinsip, pembentukan undang-undang tidak akan mampu memprediksi suatu undang-undang yang sedang dibentuk akan mampu menyelesaikan persoalan di kemudian hari. Pengaturan tersebut dibuat baik dalam konstitusinya maupun dalam undang-undang biasa. Pemerintah mencoba menafsirkan bahwa krisis COVID-19 bukan merupakan kedaruratan yang disebabkan oleh gangguan keamanan. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya pengaktifasian keadaan darurat menurut pasal 12 Undang-Undang Dasar 1445. Padahal pasal tersebut merupakan satu-satunya pasal yang memungkinkan negara melakukan manajemen krisis saat berbagai ancaman senyatanya hadir mengancam eksistensi negara. Menurut Jimli As-Siddiqi, di setiap negara modern sudah lazim di dalam konstitusinya menyediakan ketentuan layaknya pasal 12 Undang-Undang Dasar 1945. Baik, sekian presentasi dari saya. Akan dilanjutkan oleh presentator selanjutnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan presentasi dan akan membahas poin ketiga, yaitu strategi hukum tata negara progresif mencegah politik uang pemilu serentak. Salah satu masalah krusial dalam pemilu di Indonesia yang belum tuntas diperangi adalah politik uang (money politik). Seperti dinyatakan oleh Jeffrey Winders, politik uang adalah tindakan politik memobilisasi pemilih agar memilih parpol dan calon tertentu di TPS dengan memberi imbalan sejumlah uang, barang atau jasa. Lalu dalam proses pemilu terjadi berbagai macam bentuk penyimpangan, pelanggaran, manipulasi dengan motif ekonomi dan uang dalam bentuk suap dan kolusi antara penyelenggara pemilu di semua tingkatan dengan peserta pemilu. Sejarah politik uang dalam pemilu 2014 lalu tak boleh terulang kembali pada pemilu tahun mendatang. Disinilah relevansi untuk belajar dan mencari jalan pencegahannya melalui gagasan hukum tata negara progresif. Karena dalam sistem penegakan hukum selain diperlukan cara represif, juga diperlukan pula tindakan pencegahan agar praktik politik uang dalam pemilu serentak dapat ditanggulangi sebelumnya. Karena persoalan pencegahan melalui hukum tata negara konvensional selama ini belum masif dan sistematis dilakukan. Dalam konteks hukum tata negara, tindakan pencegahan politik uang ini perlu dilakukan secara progresif dari hulu ke hilir. Itulah sebabnya pembahasan ini hendak mengusung gagasan strategi hukum tata negara progresif dalam mencegah praktik politik uang dalam pemilu serentak. Mungkin hanya ini yang bisa saya bacakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.